Oke, halo semuanya. Mari kita lanjutan alur ReZero Arc 6. Di part sebelumnya, setelah Subaru menyentuh monolith, Julius pun mengatakan jika sebelumnya mereka juga melakukan hal yang sama seperti Subaru. Kemudian Subaru disuruh untuk menyentuh monolith itu sekali lagi, dan monolithnya kembali ke keadaan semula menjadi satu. Lalu Julius pun menyentuh monolith itu sekali lagi, dan suara yang sama yang didengar Subaru pun juga terdengar oleh Julius. Kami sudah bertanya Shaula sebelumnya, tapi dia benar-benar tidak mau menjawab kami sama sekali. Begitu ya, kurasa tidak ada salahnya bertanya. Nih Shaula, kau tahu sesuatu? Tolong ceritakan padaku semua hal tentang pahlawan yang kau hancurkan. Serahkan saja padaku. Mengingat hal-hal seperti nama-nama orang yang telah kubunuh itu pekerjaan kelas 2. Untuk orang kelas 1 sepertiku, aku tidak mengingat lebih dari 100. Pastinya ya. Hehe. Aku hanya membunuh siapa saja yang mendekati menara, dan mayat mereka akan dibersihkan oleh binatang penyihir. Jadi mengingat siapa yang kubunuh benar-benar sulit. Benarkah? Kalau kau sudah ada sejak 400 tahun yang lalu, kalau aku sebutkan beberapa orang terkenal di masa itu, kau tidak akan membunuh 2 atau 3 dari mereka kan? Master, apakah Anda berpikir begitu tentang saya? Saya seorang gadis yang suka bermain-main dengan bunga loh. Lebih mirip ulat. Subaru, cara bicaramu tadi sangat kasar. Jika tidak ingin mengingatnya, maka jangan memaksanya untuk mengingatnya. Emilia Tan, kebaikanmu adalah kelebihanmu, sifat terbaikmu. Tapi wanita ini semakin kau manja, dia semakin tidak berguna. Tidakkah kau berpikir begitu? Aku tahu karena aku juga sama. Tapi kalau kita berpikir terus, kita tidak akan ada kemajuan. Percepatlah, di sini benar-benar tidak menyenangkan. Aku ingin kembali ke mansion. Karena Shaula tidak dapat mengingat siapa pahlawan yang dihancurkannya, Subaru pun menyerahkan masalah untuk memikirkan siapa pahlawan itu kepada Julius dan Beatrice, sementara Subaru, Emilia, dan yang lainnya berkeliling untuk melihat-lihat monolith yang tersebar. Apa yang akan kita lakukan, Subaru? Ya, mungkin kita harus menyusun atau semacamnya dari formasi monolith yang acak ini. Ngomong-ngomong, suara yang kita dengar saat menyentuh monolith rasanya agak sama seperti saat ujian di santuari ya. Setelah dipikir-pikir, iya ya, bagaimana aku bisa lupa? Mungkin karena itu kenangan buruk. Aku pikir itu hanya karena kau sangat membenci Echidna kan? Wow, kau membuatku ketakutan karena menyebut nama Echidna. Oh iya, roh buatanmu juga bernama Echidna ya. Mereka terlihat mirip. Mungkinkah sistemnya sama dengan ujian santuari? Subaru berpikir kalau kesamaan Echidna dan juga petapa Flugel mungkin watak jahatnya. Tapi bukan itu saja. Mereka suka menguji orang dengan cobaan berat, tapi pasti ada hasilnya gitu kan. Bisa dikalahkan gitu ujiannya. Jadi semisalkan Shaula sebelumnya dikalahkan oleh seseorang, pasti ada cara untuk menyelesaikan ujian ini tanpa mengandalkan Shaula begitu kan. Sentuh pahlawan yang dihancurkan oleh Shaula. Shaula. Mungkinkah yang dimaksud bukan Shaula yang ini? Beako, bisakah kau membawaku terbang dengan murak? Aku ingin melihat ini dari atas. Apa kau putus asa sampai ingin menghancurkan atapnya? Tidak, murak. Begitu ya, sialan. Semuanya, aku tahu siapa pahlawannya. Onisan menemukan jawabannya. Itulah Master, kau membuatku merasa geli. Betapa aku merindukan ini. Nama pahlawan yang dihancurkan Shaula adalah Orion. Orion? Dari mana kau tahu itu, Subaru? Orion? Aku benar-benar tidak mengenalinya. Seperti yang kalian lihat, gadis bodoh ini tidak mengingatnya sama sekali. Itu karena bukan Shaula ini yang dimaksud. Aku satu-satunya Shaula. Aku mendapat nama ini dari Master. Bahkan nama yang diberikan Mastermu itu berasal dari orang lain, tahu. Shaula adalah nama bintang di kota kelahiranku. Artinya adalah penyengat kalajengking. Menurut legenda, pahlawan Orion disengat kalajengking yang dikirim untuk mengepungnya karena kesombongannya. Dan akhirnya dia meninggal. Jadi setelah kematiannya, dia menjadi bintang beserta kalajengking yang membunuhnya. Dan konon hingga sekarang di langit Orion hidup dalam ketakutan terhadap kalajengking itu. Ya pokoknya kalau monolith ini dilihat dari atas, itu kayak rasi bintang Shaula, bos. Ada 2 bintang yang kemungkinan akan disengat oleh bintang Shaula. Yang pertama bintang Betelgeuse, dan yang kedua adalah Rigel. Subaru pun memilih Rigel karena punya kenangan buruk dengan Betelgeuse. Tanpa ragu, Subaru pun menyentuh monolith Rigel yang berada di lutut rasi bintang Orion. Seluruh ruangan bersinar dengan sinar putih, dan setelah sinarnya redup, Subaru dan yang lainnya pun berada di sebuah ruangan yang terbuat dari batu dengan rak buku yang tak terhitung jumlahnya. Hebat, Subaru.
bagus. Kepribadian pengujinya sungguh jahat. Itu reaksi pertamamu? Subaru berpikir karena kalau bukan orang dari dunianya, pasti nggak akan ada yang bisa gitu mecahin teka-teki ini kan. Dan Subaru pun tahu kalau Flugel pasti berasal dari dunia lain kayak Subaru kan. Menurut Saulasan, tempat ini adalah gudang ilmu pengetahuan yang tak terbatas dan tak terputus. Woi, bukankah buku di sini terlalu banyak? Kalau di perpustakaan terlarang, Betty sudah tahu di mana letak-letak semua bukunya dengan persis. Benarkah? Kau jenius. Judul buku ini semuanya, bukankah ini nama orang? Tidak satupun dari nama-nama ini yang ku kenal. Tentu saja melihat lebih dekat mungkin akan menghasilkan semacam penemuan. Tiba-tiba jari Subaru pun terhenti di sebuah buku dengan nama yang familiar dengan dirinya. Itu adalah Typhon, sang penyihir kesombongan. Kesadaran Subaru pun beralih ke gambaran masa lalu Typhon, di mana dia adalah anak dari seorang algojo yang menghakimi orang-orang berdasarkan kesalahannya. Meniru tindakan ayahnya, Typhon pun menggunakan otoritasnya sebagai ya algojo lah cuy, mengadili dengan pikiran naifnya gitu kan, yang masih bocil. Kesadaran Subaru pun kembali disertai dengan rasa sakit di jiwanya. Subaru pun menjatuhkan buku tersebut. Ada apa Subaru? Kau menyentuh buku ini dan kau bertingkah aneh. Tunggu Beatrice, jangan sentuh buku itu. Typhon, apakah ini nama seseorang yang Subaru kenal? Begitukah? Mungkinkah kau Beatrice baik-baik saja saat menyentuh buku tersebut dan cuma Subaru yang bisa melihat kilas balik masa lalu Typhon? Subaru pun menjelaskan kalau Typhon adalah salah satu penyihir dosa, anak yang bisa mengucapkan kata-kata kejam yang polos. Bagaimanapun, buku yang baru saja aku baca, apakah kenangan anak bernama Typhon itu asal-usulnya itu adalah pengalaman seluruh hidupnya, bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Sebuah buku yang menunjukkan pengalaman kenangan orang lain. Dengan kata lain, itu adalah cara untuk mengakses masa lalu, kurasa. Kalau begitu, apa yang perlu kita ketahui kemungkinan besar ada di perpustakaan itu. Lalu tiba-tiba Julius pun mengalami hal yang sama dengan Subaru. Dia membaca buku tentang Valeroy Temeclip, seorang mantan jenderal kekaisaran Wallachia yang telah dibunuh oleh Julius di masa lalu. Jadi kesimpulannya, buku di sini adalah berisi kenangan orang-orang yang telah meninggal dan hanya bisa diakses oleh orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Subaru pun menemukan buku penyihir lainnya yaitu Minerva dan membaca ingatannya juga kan. Minerva merasa simpati dan iba terhadap perang lalu menggunakan otoritasnya untuk melerai perang. Perlu waktu sangat lama jika kita menelusuri buku-buku ini, bahkan mungkin perlu orang satu negara untuk melakukannya. Hei Shaula, kemarilah sebentar. Baiklah Master, aku datang. Shaula pun menerjang Subaru, tapi Subaru menghindar dan membuat Shaula terjatuh tersungkur. Master jahat. Ya, kau akan menabrakku dengan kekuatan penuh kan? Aku hanya menggunakan insting bertahan hidupku. Nona Shaula, bolehkah saya bertanya sesuatu? Ada apa? Aku tidak akan jatuh cinta pada seorang yang bukan Master tahu. Terima kasih, tapi bukan itu. Apakah Anda tahu di mana tangga menuju lantai 2? Lantai 2? Elektra? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melewati lantai 4, jadi tidak tahu. Shaula-san, kau adalah penjaga perpustakaan Pleiades ini kan? Ya, itu aku. Aku pikir kau mungkin punya beberapa, mungkin 5 rahasia di sini. Aku tidak akan mengatakan apapun selain disuruh Master. Katakan saja semuanya. Baiklah, pertama-tama jika kalian berniat keluar dari sini, aku akan membunuh kalian semua. Tidak boleh ada yang keluar dari sini hidup-hidup. Tapi itu sungguh curang. Aku sejak awal tidak bisa membunuh Master. Apa kau tiba-tiba? Semuanya berakhir begitu saja. Jadi seluruh perintahnya kacau. Jika kau benar-benar menentangnya, kenapa tidak? Apakah ada kontrak di situ? Apakah kau adalah roh seperti Beatrice? Iya, tidak mungkin. Aku tidak tahan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Aku benar-benar menolak. Saya tidak akan membiarkan penantang Menara Pleiades keluar hidup-hidup. Tapi kalau kalian bisa mencapai lantai 1, maka semuanya akan baik-baik saja, kurasa. Jika selain itu, aku akan berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin dengan cepat dan aku akan membatalkan janjiku dengan Master. Aku akan menghalanginya. Shaula menjelaskan jika ada 5 aturan di Menara Pleiades. Pertama, dilarang pergi sebelum menyelesaikan ujian. Kedua, dilarang melanggar peraturan. Ketiga, dilarang tidak menghormati perpustakaan. Keempat, dilarang mencoba menghancurkan menara itu sendiri. Kelima, nggak ada yang kelima. Berarti itu semua 4 aturan ya. Subaru dan yang lainnya pun merasa
heran dan agak bersyukur karena mereka melangkah sejauh ini tanpa mengetahui semua peraturannya tapi tidak melanggarnya kan. Lalu apa kau yang menilai kalau kami melanggar peraturannya atau tidak? Ya, seharusnya aku akan tahu jika ada yang melanggarnya. Sama sekali tidak ada cara untuk menipuku. Berlaku untuk master dan juga teman-temannya. Selama aturan tidak dilanggar, tubuhku akan tetap menjadi milikku. Tidak ding, tubuh ini selalu milik master. Tidak butuh. Aku ditolak, tapi hatiku tetap milik master loh. Tidak mau. Oh iya, Bea, kok dari tadi kau diam saja, ada apa? Oi, Beatrice, aku cium loh keningmu kalau tidak bicara. Lakukan saja apa yang kau mau, kurasa. Subaru pun mencium kening Beatrice dan Beatrice terkejut sampai menjauh ke belakang. Apa yang kau lakukan tiba-tiba sebenarnya? Jalan pikiranmu tidak masuk akal, kurasa. Woi, aku sudah mendapat izin darimu tahu tadi. Kau benar-benar baik-baik saja. Pada akhirnya kita tidak punya pilihan selain terus melaju karena kita juga tidak bisa meminta bantuan dari luar kan. Aku berpikir tentang orang yang membangun menara ini kepribadiannya agak tidak jujur kan. Mungkin tangga menuju lantai 2 berada di tempat yang tidak terpikirkan, mungkin di lantai 4 atau 5. Dan tebakan Emilia tepat sekali. Tangga itu muncul tepat di samping ruang hijau, tempat rem dan ram menunggu, di tempat yang sebelumnya kosong cuy. Oke, kayaknya segitu dulu dan lanjut part selanjutnya.